nikahnya siri, tak dikasihnya belanja, zahir dan batin tidak, didatangi pun tidak, rumah tak dikasih, disuruh begini. Ini cocoknya kalau ada wali 6, ayah, atuk, abang, adik, pakcik, abang ayah. Maunya ke 6-6-nya ini polisi, tentara, babinsa, bambil katipmas, dipijak-pijak dia sampai keluar tai. Ini laki-laki ini hantu. Berapa besarnya tanggung jawab ayah sambung pada anak tirinya kalau menikahi perempuan beli satu dapat dua, dinikahi amaknya dapat anaknya? Maka apakah anak itu makannya tanggung jawab bapak tiri? Tidak. Anak itu tanggung jawab ayah kandungnya. Tapi jangan gara-gara ini banyak anak tak makan gara-gara ceramah saya ini. Oh, kalau gitu tak aku kasih lagi Pak Ustaz. Nah, jadi yang selama ini bapak sambung, bapak tiri ini yang sudah baik mengasih, jangan pula putus gara-gara ini. Tapi hakikat aslinya nafkah anak itu tanggung jawab si ayah kandung. Tapi karena ayah kandungnya tak balik-balik, namanya Bang Toib, si bapak ini pula orangnya baik, maka itu terhitung sedekah. Sedangkan anak orang lain kita kasih makan, apalagi lah anak buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. So sweet. Nah, maka baik. Tapi saya, karena pertanyaannya tadi tanggung jawab asli, maka yang bertanggung jawab asli adalah ayah kandungnya. Kalau seorang laki-laki menikahi perempuan, ada anaknya, anak tirinya, anak sambung kata orang sekarang, maka menutup auratnya mesti dia pesankan. Kau kan sudah gadis, kenapa kau tak pakai jilbab panjang? Kenapa tak pakai baju kurung? Dan si anak pun tak boleh melawan. Diam kau kan bukan ayahku. Oh, tak boleh. Karena sejak dia menikah dengan ibumu, maka sampai kiamat kau tak boleh nikah dengan dia. Ayah tiri itu sama macam ayah kandung dalam masalah aurat, dalam masalah ini. Jadi dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar, dalam masalah nafkah wajib ayah kandung, tak putus sampai dia akil balik, sampai dia menikahkannya. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa addabahunna, kasih pendidikan, wa zawwajahunna, sampai menikahkan, dia anak itu wajib dinikahkan, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, tak putus, falahul jannah, maka surgalah baginya. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Nikmat akan ditanya. Di antara nikmat yang ditanya itu adalah nikmat anak, pendidikannya, makannya, pakaiannya, sekolahnya. Bagaimana caranya agar kita taat pada suami, sementara terkadang suami menguji kesabaran? Sifat suami selalu menguji kesabaran Pak Ustaz. Saya berarti suami ibu itu tukang uji. Saya ingin konsisten untuk selalu taat pada suami. Pertanyaannya mengawang-awang, tak jelas. Saya kalau tanya sama saya jelas apanya, apa pertanyaan. Suami saya ini menguji-nguji, gimana cara dia menguji? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Menguji dia maksudnya mau kawin lagi. Kau kalau mau cepat kau masuk surga, izinkan aku nikah sekali lagi. Ibu kalau sanggup izinkan, kalau tak sanggup bilang aku tak sanggup. Aku tak sanggup kau duakan, maka aku gugat ke pengadilan. Itu bukan menguji. Tak semua perempuan sanggup. Ibu sanggup? Uji apa maksudnya ini? Uji belanja. Aku tak sanggup ngasih kau makan, kata dia. Kaulah bekerja cari makan. Laki-laki itu kewajibannya 5: ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih tempat tinggal, mengasih pendidikan. Pendidikan ibu itu tanggung jawab laki. Karena tak sanggup dia ngajar ibu, diizinkannya ibu pengajian subuh ini. Bang, aku mau pengajian, pergilah ke pengajian. Abang tak pengajian, abang ngantuk kali main gaplet tadi malam. Ini bukan asal laki-laki aja. Itu maka banyak sekarang laki-laki tak sanggup jadi laki-laki, saking beratnya tanggung jawab laki-laki, jadi bencong dia.
ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih pendidikan, ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih tempat tinggal, ngasih pendidikan, ngasih perhatian. Itu jawab laki-laki. Kalau tak dikasihnya yang 5 nih, ibu panggil wali ibu. Wali ibu 6. Ayah, atuk, abang, adik laki-laki, abang ayah, adik ayah laki-laki. 6 wali ini memanggil si laki Fir'aun nih, sini kau setan. Dulu pandai kau meminang anak kemanakan kami, setengah mati kami menyekolahkannya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, tunggang langgang lintang pukang kami menyekolahkannya. Sekarang kau semena-mena aja. Apanya mau kau nih sekarang? Apalagi kalau kita ada jabatan, yang polisi letakkan pistol situ, walaupun tak ada pelurunya. Yang Satpol PP, kerahkan Satpol PP, panggil. Kau kasih ini, jaga anak. Tak juga dapat solusi. Perempuan punya hak, namanya khuluk. Perempuan dalam Islam itu dimuliakan, jangan mau dibodohi laki-laki. Kau setelah nikah sama aku, maka semua surat tanahmu milikku, mobilmu milikku, rumahmu milikku, surgamu di bawah tapak kakiku. Bodoh, jangan mau dibodohi laki-laki. Perempuan dalam Islam dimuliakan, wajib perempuan taat sama laki-laki, tapi laki-laki yang takut kepada Allah. Ini laki-laki pakai narkoba, pemabuk, pezina, tahu pula dia menasihati pulang, kau mesti takut kepada Allah. Kau aja sakau. Jangan mau kalian dibodohi laki-laki. Ini anak perempuan. Banyak sekarang pembodohan terhadap anak perempuan. Perempuan jangan mau dibodohi laki-laki. Kenapa Ustadz jelaskan ini betul? Karena saking banyaknya sekarang perempuan ketakutan sama laki-laki. Apa takut sama laki-laki? Batu laki-laki. Begitu kalau laki-laki soleh, dia tak ngamuk, batu aja. Itu namanya tekanan batu cinta. Nenek saya baru berpulang ke rahmatullah 1 Januari 2022. Tanggal 10 Februari 2022, 40 hari meninggal. Saya minta Pak Ustadz bacakan doa untuk nenek saya. Hari ini 11 Rajab. 11 Rajab nih pas 3 tahun mak saya meninggal. 11 Rajab. Nanti kita sama-sama baca doa untuk orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita. Kita baca Al-Fatihah, kita kirim, kita doakan insyaallah. Nanti saya bacakan, kita bacakan sama-sama. Apakah masih ada cara seorang anak untuk berbakti kepada orang tua sementara orang tuanya sudah meninggal, selain daripada doa anak yang soleh? Yang pertama, yang tak ada ikhtilaf, doa. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa si'ma dakhalahu wa aghsilhu bil ma'i wa salji wal barad wa naqih minal khataaya kama yanqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa lan khairan min ahli wa qih min fitnatil qabri wa 'adzabin nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa fil lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Tapi ampun tak lo hafal doa itu Pak Ustaz. Doa pakai bahasa awak. Ya Allah, lapangkan kuburnya seluas lapangan sepak bola, tenangkan di alam barzah, masukkan dia dalam surga Jannatul Firdaus, selamatkan dari azab kubur. Pakai bahasa awak. Yang kedua, sodakoh. Dalilnya, ummi matat, amakku meninggal dunia, afa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah apakah sedekahnya sampai? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah, sedekahnya sampai. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma, memberi air minum. Dari pondok pesantren yang susah air, buatkan sumur bor. Berapa buat sumur bor sekarang? Sumur bor kalau tak salah sekitar 2,5 juta. Tapi karena kita udah lama kenal, 2 juta aja lah. Wakaf saya sumur bor ke pesantren ini untuk almarhumah sama almarhum ayah. Sumur bor mengalir sampai hari kiamat. Anak-anak pesantren wudhu pagi, zuhur, siang, malam, mandi, memasak. Paling afdol berwakaf sumur. Yang ketiga, yang sampai tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis itu, ya Allah sampaikanlah bacaan tahlilku kepada almarhum almarhumah fulan bin fulan. Yang keempat, baca Quran. Wa in khatimul Qur'ana, seafdal-afdalnya khatam Quran 30 juz. Dibaca Quran itu dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am sampai An-Nas. Duduk sama anak bini, acara khatam Quran. Ya Allah sampaikanlah pahala bacaan khatam Quran kami kepada almarhumah. Tak sanggup baca Quran,
baca Yasin, hatinya Quran. Yasin tak sanggup, yang paling pendek Ummul Quran, induk Quran. Itu nanti kita baca di akhir majelis. Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak juga sanggup, Sungai Siak dekat. Bagus kau mati. Udahlah dia melahirkan kau meregang nyawa, makan tak enak, tidur tak lelap, muntah-muntah, membengkok tulang belakangnya melahirkan engkau meregang nyawa. Nyawa taruhannya, membacakan Fatihah pun kau tak mampu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Kurban, udah dekat kurban, datang ke Masjid Al-Wasliyah, tanya berapa setoran kurban tahun ini, satu kambing berapa. Untuk almarhumah makku ayahku kambing, sampai mana dalilnya? Nabi waktu menyembelih kambing, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad, ku potong kambing ini untuk keluarga Muhammad. Keluarga Muhammad SAW sudah meninggal. Itu menunjukkan kurban sampai untuk orang meninggal dunia. Umrah, mudah-mudahan panjang umur sehat badan bisa umrah. Saya insya Allah duit ini walaupun tak banyak, ada duit untuk berangkat umroh. Cuman yang saya takutkan umroh ini, balik dari umroh ini besar lubang hidung. Kabarnya umroh sekarang 5 kali cucu. Mau berangkat, cucu. Sampai Madinah, cucu. Sampai Madinah, cucu. Balik ke Jakarta, cucu. Balik ditanya orang, Ustaz baru pulang umroh? Iya. Sampai ke Makkah, umrah dia. Labbaik Allahumma umratan, aku sambut panggilanmu untuk umrah. Omakku ayahku fulan bin fulan. Sampai mana dalilnya? Sahabat Nabi ada umrah, haji. Labbaik Allahumma subrumah, aku hajikan subrumah. Siapa yang kau hajikan? Subrumah. Subrumah itu siapa? Saudaraku. Kau sudah haji? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru kau hajikan subrumah. Orang dulu begitu, dihajikannya saudaranya sampai lupa dirinya. Orang sekarang bolak-balik pergi umroh sampai lupa ada saudaranya tak makan. Emanglah manusia zaman sekarang egois. Tapi orang Pekanbaru masih ada yang bertanya bagaimana berbakti ke orang tua walaupun sudah meninggal dunia. Kalau duit banyak, bagus bangunkan masjid. Masjid nama keluarga lah, bagus, sampai pahalanya insya Allah. Pagi, petang, siang, malam bangunkan sekolah tahfiz Quran gratis, mantap. Selesai pengajian nih, jamaah nih beramai-ramai datang ke Palas, ke pesantren Nurul Azhar untuk berwakaf. Berapa lagi semen yang belum, berapa lagi batu bata, berapa lagi sumur bor. Kalian mau nyumbang? Enggak, mau nanya aja kan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya di luar topik. Semua orang itu di luar topik tadi. Saya diamanahkan sejumlah uang oleh ibu saya pada saat beliau masih hidup. Uang tersebut untuk disimpan, dititipkan ke saya sampai beliau meninggal. Tak ada pesan mengenai uang tersebut. Pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan terhadap uang tersebut? Kalau disuruhnya simpan, simpanlah. Apakah termasuk dalam harta warisan, Pak Ustadz? Ini ada uang, simpanlah, kata dia. Simpanlah uang. Kata simpan itu mengandung makna titipan wadi'ah atau hibah. Ini ada duitku, tolong kau simpan. Makna kalimat simpanlah itu mengandung makna titipan, tolong simpan sebagai wadi'ah atau sebagai hibah hak milik. Menurut sebagian bapak-bapak hibah. Gimana, Pak? Menurut bapak hibah atau? Bu, menurut ibu kasus ini sebagai hibah atau titipan wadiah? Kalau menurut saya, tengok jumlahnya berapa. Kalau ama Iko biasa mengasih 100.000, 500.000, biasa dia ngasih. Hari raya 500.000, Idul Adha 500.000, kemudian dikasihnya ini ada uang 500.000, berarti itu adalah hibah karena dia biasa mengasih begitu. Tapi kalau yang dikasihnya 500 juta, bukan hibah tapi wadi'ah. Fungsi kalimat dia simpanlah itu maksudnya bukan sebagai pemberian hibah, tapi maksudnya tolong simpankan karena aku khawatir kalau ku simpan di bawah bantal, bantalnya lebih kecil daripada duitnya. Di sini tak disebutkan ya berapa jumlah duit itu. Bingung?
Tuh kaedahnya. Kalau jumlahnya seperti pemberian biasa, hibah. Tapi kalau lebih daripada normal, maka sesungguhnya itu adalah wadiah, titipan, amanah. Dia sekedar minta pegang, minta simpan, maka itu adalah warisan yang mesti dibagi kepada ahli waris. Jelas? Boleh tanya ke ustadz lain. Ada mufti Kota Pekanbaru, Dr. Mawardi Muhammad Saleh, yang memberi tausiah setiap zuhur di Masjid Ar-Rahman. Tanyakan balik, jangan pegang satu pendapat Abdul Somad, karena ini masih masalah antara wadiah titipan atau hibah. Bagaimana seorang suami yang tidak ada kerjaan, beristri lebih dari satu? Apakah suami itu berdosa? Sebagai laki-laki ada 5 kewajiban, maka 5 kewajiban laki-laki kepada perempuan itu merupakan hak ibu. Ibu perlu tahu, Bu, 5 hak ibu dari laki-laki. Perlu tengok. Yang pertama, makan. Ibu udah dikasih makan? Saya pun sudah. Tadi lupis 1 pakai gula merah. Yang kedua, pakaian. Ibu dikasih apa tuh pakaian? Alhamdulillah, sekarang banyak perempuan tak dikasih pakaian. Tingginya 170, dikasih kain 50 cm. Kadang baju belum selesai di tukang jahit, lah diambil. Resleting belum berpasang. Yang ketiga, tempat tinggal. Ibu dikasihnya tempat tinggal? Kasih. Yang keempat, pendidikan. Aslinya suami ini mendidik istri baca Quran, bagaimana sholat, bagaimana puasa, tapi karena dia tak sanggup, dibawanya ke pengajian. Yang kelima, perhatian, karena perempuan ini perlu perhatian. Adek cantik enggak? Seumur-umur abang, dek, belum pernah menengok perempuan secantik kau ini lagi. Abang, gimana rasa kolak tadi? Padahal masjidnya minta ampun. Ini puasa mana lebih sempat anak pula do re mi fa sol la si do mi la sol fa mi re do. Dialah yang sudah mengandungkan, melahirkan, menyusukan, merawat, maka dia perlu perhatian. Laki-laki yang tidak memberikan 5 ini, maka dia akan dituntut di akhirat nanti. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Yang kamu bingung, kok bisa dapetnya 2? Komisi 8 pun 2 kali jadi bupati, 1 dapat. Kalau dapatnya lalu ilah, itu apalah wirid kawan. Kalian yang jomblo-jomblo coba cari pajak. Apalah. Nama saya Kaila. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menghafal Quran supaya selesai 30 juz dengan cepat? Sekarang Kaila sudah hafal 14 juz. Kita doakan anak kita supaya anakku Kaila 1 juz ini 10 lembar. Jadi kalau 1 hari dihafal 2 lembar, 1 lembar 10, 1 lembar sehari 2 halaman, berarti 10 hari 1 juz. 1 bulan berarti 3 juz. 10 bulan berarti 30 juz. Teorinya begitu, tapi dia mesti ada murojaah. Kalau di tempat ustadz menghafalnya malam, nanti diulang 5 kali. Diulang habis subuh, diulang habis zuhur, diulang habis asar, diulang habis maghrib, diulang habis isya, baru boleh tidur jam 10 malam. Ditasmikkan itu didengarkan ke ustazah, mengulang-ulang terus. Yang laki-laki dengan Ustadz Al-Nob di Simpang Bingung Nurul Azhar, yang perempuan dengan ustazah di Rimbo Panjang. Jumlahnya sama, tahun lalu 25, tahun ini 25, selepel SMP. Tapi potongan dari Jakarta
Ada yang tidak pendidikan formal, namanya Maskanul Hufaz, Ustazah Oki. Itu memang tak ada pendidikan formal. Taman SMA sama sebelum kuliah sampai usia 24 tahun, tahfiz khusus setahun saja. Jadi tidak lama-lama. Jadi tak ada sekolah, hanya menghafal. Mudah-mudahan anak-anak muda kita menjadi penghafal Quran. Intinya fokus menghafal murojaah, fokus menghafal murojaah. Tidak boleh nonton TV dan main handphone. Anak-anak tahfiz ditompe ustaz, no TV, no handphone. Apakah boleh dia sholat qabliyah sebelum sholat subuh, sebelum qomat di masjid itu di dalam masjid? Kalau dia di luar di masjid, di sikol rumahnya, ulanglah qomat, dia tidak ikut dalam masjid. Jadi kalau dia terbangun di rumah jam 5.30, maka dia tidak langsung sholat subuh, tapi tetap sholat qabliyah. Jadi sekalian anak-anak muda, kalau bangun subuh tetap qabliyah, bagus sholat subuh, jangan tinggalkan qabliyah. Tapi yang bu bangunnya jam 8 bu ya. Walaupun terbangun jam 8 tetap qabliyah, jangan sholat subuh. Jadi kalau gitu boleh jam 8? Ikut pak, aku pertanyaan kok. Sholat yang tertinggal harus diganti, sementara sholat yang ditinggal tidak tahu jumlahnya. Bagaimana cara menggantinya Pak Ustadz? Andai kan tak terganti, bagaimana hukumnya? Apa harus dilakukan supaya tak berdosa Pak Ustadz? Wajib diganti. Saya tak tahu jumlah, dia agak-agak. Tobat bilo baru tadi. Umur berapa? Sampai 10. Potong akil balik 10, berarti tinggal 30 tahun. Selama 30 tahun itu ada sembahyang. Aduh, sembahyang Jumat, Idul Fitri lah. Kodok lah. Cara mengkodoknya gimana? Habis sembahyang Isya, kodok 1. Usolli fardal Isya 4 rakaatin qodokan. Selesai ba'diyah boleh, sebelum ba'diyah pun boleh. Selesai subuh, usolli fardal subhi rakaataini qodokan. Kalau subuh jangan di masjid, di rumah. Kalau dibuat di masjid, kawan berbisik, siapa kok sosek. Begitulah terus. Berapa lama? Seberapa lama sholat ditinggalkan. Jadi kalau ditinggalkan 30 tahun, qadha 2022, lunasnya 2052. Kalau mati tahun muka, alhamdulillah pemutihan. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisab, dihitung dari manusia nanti hari kiamat, salatuhu, puasa nanti, sedekah nanti, wakaf nanti. Idza sholahat sholahal amalu kulluh, kalau sholatnya betul, amal yang lain ikut jadi betul. Wa idza fasadat, kalau sholatnya rusak, fasadal amalu kulluh. Perbaiki sholat. Makanya anak-anak muda, kalian catatan belum terlalu banyak tinggal, jangan sampai tinggal sholat. Apa sampai doa setelah kita meninggal dengan almarhum atas nama ayah sambung? Karena ibu sampai saat ini tak mau jujur. Ini ayah kandungnya tidak tahu. Ayah itu ayah tiri, kini bahasa kerennya ayah sambung. Sebab ayah itu menyambung kasih sayang. Kalau mau mati, anak-anak muda kau mengirimkan Al-Fatihah, sampai apa tak sampai? Kok tahu? Kalau ambo mati, anak muda kau bukan anak ambo, mengirimkan doa, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu untuk Abdul Somad, sampai apa tak sampai? Sampai. Kalau kepada ambo aja sampai, apa lagi kepada ayah sambung? Sampai. Siapa menyebut tak sampai? Tapi dalam hadis itu cuma 3. Idza matal insan, Sahih Muslim. Hadis itu ada dalam kitab Sahih Muslim. Paling tinggi Sahih Bukhari, dua Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Namanya Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, meninggal pada tahun 261 Hijrah. Imam Ahmad bin Hanbal 241. 21 tahun sesudah Imam Ahmad meninggal Imam Muslim. Sezaman, beda 20 tahun. 21 tahun, 20 tahun. 261. Dalam Sahih Muslim, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Kok yang dia salah paham tadi, dianggapnya yang sampai itu cuma anak kan? Katanya putus, yang sampai cuma 3. Pertama, sedekahun jariyah. Dan kedua, ilmun yuntafa'u bih. Dan ketiga, waladun sholih. Dia salah paham. Anaknya itu amal. Sebab kalau bininya itu cuma ditengoknya jadi tanah. Banyak orang tidak paham apa makna anak itu sebagai amal.
anak awak itu kan amal awak. Itu maksud hadis itu. Jadi jangan nanti kalau diundang tahlil, ayo awak tahlil dong, enggak usah tahlil, enggak putih. Apa nak putih kok apa? Nan putih itu amal orang mati, itu putih. Amal orang hidup untuk yang mati, putih apa enggak? Enggak putih. Boleh. Sebab di sini banyak yang tahlilan, amal enggak sampai, sampai. Siapa orang namanya amal doa awak pada orang mati enggak sampai, jenazahnya jangan sholatkan. Sholat jenazah itu amal orang mati apa amal orang hidup? Amal orang hidup untuk orang mati. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Allahu Akbar, solawat. Allahu Akbar, Allah maghfir lahu. Fatihah sampai, solawat sampai, doa sampai. Jadi kalau ada orang Pekanbaru mengatakan tidak sampai, jenazah wa angsuk kami campakkan ke Sungai Siak. Apakah salah seorang anak ingin orang tuanya fokus belajar agama? Sudah memberitahu dengan cara lemah lembut, tapi anak tersebut dibilang anak durhaka dan sok tua. Apakah kami sebagai anak berdosa membiarkan orang tua yang tak mau lagi nongkrong-nongkrong di kafe, nyanyi-nyanyi di tempat karaoke? Apabila disuruh sholat kakinya sakit, tapi untuk jalan-jalan rasa kakinya tak sakit. Apa yang harus kami lakukan Pak Ustadz? Jadi rupanya di Pekanbaru bukan kenakalan remaja, tapi kenakalan atu-atu. Atu yang nakal kok. Anak muda tidak pernah dilihat orang tua sebagai orang dewasa. Orang tua menengok anak itu tetap kecil sampai mati. Maka jangan ceramahi orang tua, pinjam lidah orang lain. Pinjam lidah Ustadz Abdurrahman Koharudin, pinjam lidah Pak Komisi 8 DPR RI, pinjam lidah tokoh masyarakat tengku-tengku, datuk-datuk, pinjam lidah bu jangan, mungkin tidak percaya semua. Gue arisan di rumah, potongkan video-video pendek, kirimkan. Yang paling hebat senjata adalah doa. Tiap malam doakan supaya dapat hidayah. Kebetulan nasib engkau macam nasib Nabi Ibrahim, berhadapan dengan azar. Tapi azar yang dihadapi Nabi Ibrahim, apa kata azar? La illam tantahi, kalau kau tak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, ku lempar kau pakai batu, wajuni malia, tinggalkan aku. Oh, kasar ayah Ibrahim. Tapi apa jawab Nabi Ibrahim? Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan mintakan ampun kepada Allah untuk engkau wahai ayahku. Innahu kana bi hafiya, Allah mengabulkan doaku. Itulah mengapa kita sebut Nabi Ibrahim 4 kali dalam salat. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali. Saya paham sebagian anak-anak muda ini mengalami nasib seperti Nabi Ibrahim. Bersikaplah kalian seperti Nabi Ibrahim, insya Allah anak kalian akan seperti Nabi Ismail dan Ishak, dibalas Allah 2. Walaupun ayah kalian tak baik, anak kalian akan jadi baik, dan keturunan kalian akan menjadi orang soleh-soleh. Makin malam makin tebal pena, entah matu ambo. Jika seorang wanita sedang maaf cakap, sedang berhalangan, apa boleh wanita itu memegang Quran masuk ke tempat ibadah? Karena saya bingung, Ustadz dari SD, SMP sampai SMA guru saya berpendapat berbeda-beda. Saya ingin minta pendapat Ustadz di sini supaya saya bisa memiliki keyakinan yang tetap. Perempuan yang berhalangan, laki-laki yang sedang junub tak boleh melakukan 7: memegang Quran, membawa Quran, membaca Quran, masuk ke masjid, sholat, puasa, tawaf. 7. Sumbernya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Jadi kami perempuan yang hafal Quran macam mana? Perempuan ada dispensasi 2, boleh membaca Quran. Yang pertama, mengulangi hafalan, bacanya dalam hati. Perempuan yang hafal Quran itu bisa dia ulang bacanya tapi tak keluar dari mulut, dalam hati. Makanya nanti kalau ada perempuan nampak diam aja, itu berarti mengulangi hafal. Tanyalah, ibu hafal Quran? Indah. Berartinya sedang memikirkan sembako. Ambo dak nyokek minyak goreng. Yang kedua, guru mengaji. Guru di TPA boleh mengajar Quran tapi ayatnya potong-potong. Jangan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
dia potong-potong. Anak-anak ikut ibu ya, ya ayuha, hai orang-orang, allazina, yang amanu, beriman, kutiba, diwajibkan, alaikum, bagi kamu, siam, puasa, kama, sebagaimana. Oh, kama itu sebagaimana? Assalamualaikum, kama itu kemana? Joleh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Suami istri sudah talak, mau rujuk, apa perlu ijab kabul lagi? Kalau belum habis iddah itu 3 bulan, belum habis, maka tidak pakai ijab kabul, dia cukup balik saja. Apa yang dia ucapkan waktu balik itu? I back to you my dear. Tidak pakai ijab kabul. Tapi kalau habis iddah, habis 3 bulan, maka dia mesti pakai ijab kok. Ada ijab, ada kabul, ada wali, ada saksi duo, ada mahar. Itu namanya pengantin baru stok lama. Syarat boleh balik itu kalau tolaknya 1, tolak 2. Tapi kalau tolak 3, maka perempuan itu mesti hatta tangki azaujan ghairah, mesti nikah lagi dengan orang lain. Itu zaman dulu disebut dengan nikah Cino buto. Pernah mendengar istilah nikah Cino buto? Zaman dulu dicari Cino susah nan buto, dipanggil Cino buto sih kok nikahi dan doang-doang potong tolak 3, tapi wang jangan potong-potong. Oi gitu. Tuang zaman dulu menawibnya disebut nikah Cino buto, itu asal situ. Hatta tangki hazaujan ghairah, sampai dia nikah dengan laki-laki lain. Tapi tidak cukup hanya sekedar nikah saja, hatta tazuqa usailataha wa tazuqi usailatahu, maaf cakap, sampai nyoba hubungan corainya dengan laki Cino buto tadi, habis iddahnya baru bisa balik lagi. Judul lagunya Kutunggu Janda. Kalau cinta betul, ada lagi yang lebih hebat, anak ampek dan nanti jua. Boleh nikah sama laki-laki, pura-pura masuk Islam. Setelah anak 3, barulah sadar nih perempuan ini udah ikut juga murtad, balik. Ditinggalkannya suami, ditinggalkannya anak, karena dia takut mati masuk neraka. Dikejar-kejar, tak 1-2 kejadian. Maka hati-hati memilih calon menantu. Tapi kalau sudah disaksikan dia sholat subuh berjamaah, sudah ikut dia pengajian, husnuzon kita terimalah. Iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau dia susah, Allah mengasih rezeki. Apa gunanya menantu kaya raya, mobil mewah, rumah besar, tak beriman kepada Allah SWT? Di mana letak ketenangan? Kita mau mati dalam keadaan husnul khotimah, la ilaha illallah. Bukan dibawa mobil mewah, bukan dibawa emas yang setumpuk itu, yang dibawa cuman kain kafan. Ini banyak orang sekarang lupa tentang hakikat hidup. Nikah beda agama, zina anak pertama, zina anak kedua, zina. Nauzubillah. Mohon penjelasan apa dampak negatif yang akan terjadi baik pada pasangan suami istri itu maupun pada keturunannya. Otomatis dia berzina sama orang kafir, lalu kemudian anaknya nanti bingung memilih agama. Akhirnya anak mau tak enak sama orang tua, sinkretis itu menggabungkan 2 agama, ACDC, dua dipakainya, kacau anak itu, error, kasihan dia. 2. Jika itu terjadi pada umat Islam, apakah ini dapat dikatakan sebagai salah satu indikator lemahnya pemahaman umat terhadap ajaran Islam yang dianutnya? Lemah pengetahuan, lemah iman, lemah ekonomi. 3 bersatu. Lemah ilmu, lemah iman, lemah. Kalaupun ekonomi kita lemah, biarlah lemah, tapi iman jangan sampai. Udahlah iman lemah, ilmu lemah, ekonomi lemah, fid dunia sengsara, fil akhirati neraka jahanam. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan anak cucu kita. Amin. Makanya kalau datang nanti malam, hari Sabtu malam Ahad, anak lajang tanya, kau dari mana? Agama kau apa? Sembayang kau nak? Aku di sini ini malu keliling masyarakat ini sembayang. Kau udah datang bola balik kemari. Anak gadisku ini kau mau bawa-bawa atau mau nikah? Ini bukan sendal masjid. Anakku ini tanggung jawab di hadapan Allah. Bapak akan dituntut di hadapan Allah. Walaupun rajin ke masjid, walaupun hafal Quran, la yadkhulul jannata dayyus tak masuk surga.
Ustaz ini keras sekali tentang anak perempuan. Iyalah, tak ada anak saya perempuan, anak saya laki-laki, tapi keponakan saya perempuan, anak adik saya perempuan, wajib masuk pesantren. Kok wajib masuk pesantren? 6 tahun pesantren, nanti udah balik kuliah, terserah mau kuliah apa. Kalau ada laki-laki suka, mesti lapor. Jangan sampai dibawa orang diam. Selama ibu masih mau merepet, kau jalan sama siapa, pulang jam berapa, duit yang ku kasih kemana, pulsaan telepon ini siapa, nih kawan ini siapa, selamat. Tapi kalau ibu sudah diam, mak aku pergi ya, pergilah. Balik jam 12 mak, subuh pun tak apa. Aku pacaran mak, emak dulu lebih parah dari kau. Habislah. Kami pengurus masjid, pembangunan usaha gudang sarang walet dijadikan usaha masjid, dan pembangunan tersebut diambil dari donatur dan impak masyarakat yang sudah disepakati dan dimusyawarahkan bersama. Apa hukumnya hasil penjualan sarang walet? Kita manfaatkan hasil penjualannya untuk pendanaan kegiatan masjid, membayar gaji imam, penjaga masjid. Masjid punya badan usaha, usahanya sarang walet. Apa hukumnya duit walet ini, halal apa haram? Yang mengatakan duit hasil sarang walet itu haram karena kata dia sarang walet, air liur walet itu bercampur sama ciri walet. Itu nanti kalau ada ustadz berceramah mengatakan haram sarang walet, kenapa? Karena bercampur dengan tai walet. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua mengatakan sarang walet dengan tai walet tak bercampur, karena walet mengambil buih dari laut, sungai, dibawanya, ditempelkannya ke dinding, dan dia rupanya walet ini punya WC pula, tak bercampur di situ, maka tidak najis. Nah, pembahasannya apakah air liur walet itu najis? Suatu ketika Nabi sedang khutbah. Pas Nabi sedang khutbah, datang onta menjilat, khutbah di padang Arafah nih, datang onta menjilat kain Nabi. Lidah onta itu kan ada air liurnya, dan Nabi tidak mencuci kain itu, dibawanya sholat. Itu menunjukkan air liur onta tidak najis. Apa hubungannya dengan walet? Itulah kias, dikiaskan air liur onta dengan air liur walet. Oh nggak bisa Pak Ustadz, kenapa? Karena onta nggak terbang. Bukan pada tobang tak terbangnya bonga, tapi pada masalah dagingnya halal apa tak halal. Onta halal, daging walet saya tak tahu. Kalau ada yang mengatakan onta itu air liurnya tidak najis karena dagingnya halal. Nah sekarang, pernahkah air liur binatang yang tak dimakan tapi air liurnya tak najis? Ada. Apa? Kata Nabi, kalau tempat air minum terbuka, datang kucing menjilat, dijilat kucing, apakah air ini jadi najis? Tidak. Kata Nabi, air liur kucing tak najis. Itu menunjukkan bahwa andai burung walet itu haram, maka air liurnya tetap halal. Dikiaskan ke kucing, tapi kucing tak terbang. Bukan masalah terbang tak terbang, tapi masalah dagingnya halal atau tak halal. Kalau anjing, anjing lain. Idza walawal kalbu, kalau ada anjing menjulurkan lidahnya ke bejana, ke ember, ke mangkok, ke tempat air minum, fi ina'i ahadikum, ke tempat air, fa ahriquhu, tumpahkan semua, buang. Lalu kemudian bekas tadi itu dibasuh dengan 7 air. 6 air suci bersih mensucikan, 1 air dicampur dengan air tanah. Kenapa mesti pakai air tanah? Kan sudah ada deterjen, kan sudah ada kaporit, kan sudah ada sampo, ada, tak boleh disebut merek, nanti iklan gratis. Kenapa mesti pakai air tanah? Ternyata air liur anjing, daging anjing ada bakterinya, dan bakteri itu tidak mati pakai deterjen, sabun, sampo. Dia hanya mati pakai bakteri yang ada di dalam tanah. Bakteri dalam tanah memakan bakteri. Dalam ilmu medis disebut bakteri makan bakteri. Anak kita tak paham itu karena mereka selalu diiklankan jeruk makan jeruk. Gimana tentang masalah sarang walet? Jelas? Jelas itu. Kalau tak jelas ulang sekali lagi.
Saya sudah 4 tahun menikah siri. Menikah siri maksudnya cukup rukun syarat, ada wali, ada saksi 2 orang adil, ada mahar, ada ijab, ada qabul. Kalau cukup syaratnya nikah itu sah. Tapi yang dia maksud siri di sini tidak terdaftar di Kementerian Agama KUA. Siri namanya. Tapi saya tak pernah diberi nafkah lahir batin. Tidak juga satu tempat tinggal, berarti LDR. Hubungannya melalui Bluetooth. Suami di luar kota, saya di Pekanbaru. Karena saya tak sanggup lihat suami seperti ini, saya pun minta diceraikan. Tapi suami tak mau menjatuhkan talak. Cuman dia WA saya, gini bunyi WA-nya. Kalau kau ingin hidup, pergilah. Tapi jangan pernah hubungi AA lagi. Bagaimana itu Pak Ustadz? Lafaz tolaknya ini lafaz kinayah. Lafaz tolak ada 2. Yang pertama sorih, jelas, tidak ada mengandung interpretasi lain. Kutalak kau, jatuh. Tapi kalau kata dia, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Kalau kau anakku, anak-anak perempuan, adik-adik, kata suaminya, balik kau ke rumah. Tanya dulu, maksud Allah? Kalau kata dia, maksud aku kau balik aja, tak jatuh talak. Tapi kata dia, maksudku talak. Kalau ada niat talak, berarti jatuh talak. Nih, kalau kau pingin hidup sendiri, pergilah. Tapi jangan pernah hubungi aku lagi. Tanya dia, apa maksud kau bodat? Udah tak kau daftarkan aku ke KUA, tidak kau kasih nafkah lahir batin, kau buat pula begini. Memang kau anjing kurap. Saya kalau perempuan dilecehkan memang naik setan saya. Gimana perasaan kita kalau adik kita diginikan orang? Ini namanya batambe indak batali. Dia tidak bisa menggugat ke pengadilan karena tidak ada surat nikah dan tidak ada sigat ta'liq. Kalau ada dia sigat ta'liq, dia bisa gugat ke pengadilan. Karena waktu setelah akad kan laki-laki itu membaca sigat ta'liq. Kalau ku tinggalkan dia 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, lalu dia pergi ke kantor pengadilan agama, membayar iwat 10.000 rupiah, maka hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah. Ini udah dinikahnya siri, tak dikasihnya belanja, zahir dan batin tidak, didatangi pun tidak, rumah tak dikasih, disuruh gini. Ini cocoknya kalau ada wali 6. Ayah, atuk, abang, adik, pakcik, abang ayah. Maunya ke 6-6-nya ini polisi, tentara, babinsa, babin katipmas. Dipijak-pijak dia sampai keluar tai. Ini laki-laki ini. Hantu ini. Maka aku pesankan kepada kalian, jangan nikahkan anak perempuan nikah siri. Aku pesankan pada kalian perempuan, jangan mau nikah siri. Jelas? Memang kalau belum sarapan ini naik aja bawaan gitu. Aduh Buya. Mohon doa anak kami Faizan Al-Bassam, umurnya sudah 2 tahun setengah, belum bisa berjalan. Saya umur 2 tahun lebih baru berjalan. Jadi saya dulu kata almarhumah waktu masih kecil, semua orang yang lalu tuh mengajak bercakap, tapi pandai bercakap, berjalan tak bisa. Lebih 2 tahun baru berjalan. Jadi dia ini belum sampai lagi. Insya Allah nanti dikasih Allah kemuliaan. Begitu pandai berjalan, berjalan sampai ke Maroko, tak balik-balik. Sekarang nih asik berjalan aja, berjalan ke sana, berjalan ke sini. Dia ini pun nanti gitu juga nih. Ini sekolah pandai berjalan, mau sampai ke Amerika nih berjalan. Nanti di akhir majelis kita doakan sama-sama. Anak saya Hazik itu dulu tak pandai bercakap lama, hampir 5 tahun baru pandai bercakap lancar. Sampai kata mak saya, apa kau ini tak bercakap? Sekarang bercakap tak berhenti-berhenti, sampai poning kepala. Jadi berdoa saja, itu ujian dikasih Allah. Banyak-banyak bersolawat, habis solawat minta, ya Allah, aku bertawassul barokat solawat kepada Nabi Muhammad, jadikan anakku ini pandai berjalan, arahkan jalannya yang benar, buat dia cepat bercakap, cakapnya itu nanti bermanfaat buat umat insya Allah. Sewaktu menuntut ilmu, amalan-amalan apa yang Ustadz lakukan sehingga bisa menjadi seperti sekarang? Tak ada amalan-amalan, pokoknya dihafal aja buku tuh. Soalnya kalau tak dihafal, beasiswa putus. Tak lulus sekali, putus beasiswa 25%. Tak lulus 2 kali, putus beasiswa 50%. Tak lulus 3 kali,
diusir dari Al-Azhar, tak dapat tiket balik, siapkan rakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Ada amalan-amalan khusus. Pertama, dapat kitab dari Azhar, ditulis pakai 2 pena, merah sama hijau. Yang penting merah, yang kurang penting hijau. Baca dari awal sampai akhir. Sebelah kanan kitab, sebelah kiri Kamus Al-Munawwir. Buka, oh itu artinya. Nah, baca kedua, yang dibaca yang digaris-garis itu aja, yang tak digaris tak usah baca. Baca ketiga diringkas, karena kepala poneng menengok kitab tobal-tobal. Jadi diringkas di ringkasan kecil, ayatnya dihafal, hadisnya dihafal, fatwa ulama dihafal, sambung-sambung. Makanya kalau kawan minta ringkasan saya, Mat, minjam ringkasan kau? Nah, pakailah. Aku tak paham, memang sengaja aku buat gitu. Jadi asal udah dapat digaris. Kawan saya ini selalu menengok buku saya. Dia mau menengok, Somad ini udah halaman berapa baca? Karena saya tahu buku saya itu selalu diperiksanya, saya garis dari belakang. Hebat kali kau, kata. Baru seminggu udah khatam. Kau belum kenal aku, kata. Tahun 1, tahun 2, nilai yang paling tinggi mumtaz, excellent. Nilai di bawah itu jayyid jiddan, baik sekali. Nilai di bawah itu jayyid. Nilai di bawah itu makbul. Makbul itu cukup, tak boleh S2, maka disebut makbul indallah. Kalau udah makbul itu untuk Allah aja lah. Nilai saya tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4 jayyid, tidak makbul. Anak Riau zaman kami kuliah di Mesir cuman 75 orang yang dapat nilai jayyid jiddan, di atas jayyid itu cuman 1 orang, Buya Muhammad Abdi, anak Buya Bahtiar Daud, sekarang pimpinan Islamic Center Al-Hidayah Kampar. Lain di bawah itu jayyid semua. Nilai saya jayyid tiap tahun, 4 tahun. Amalannya apa? Takut diusir balik. Jadi kalian kalau mau belajar, bilang sama orang tua, mak ya jangan kirim duit, insya Allah rajin dalam belajar. Anak-anak sekarang nih, Ustaz tolong nasihati anak saya mau ke Mesir. Kau nanti kalau berangkat ke Mesir, jangan minta duit, cukupkan Al-Azhar, jangan minta balik, 4 tahun jangan minta ongkos balik. Siap? Siap Ustaz. Bangke, 6 bulan balik. Baru sampai ke Mesir sebulan, telepon oma, minta kirimkan salai. Udah balik 6 bulan, datang bapaknya, Ustaz tolong nasihati anak saya. Enggak sudah, yang lama aja enggak diamalkannya. Saya 4 tahun tak ada minta duit, 4 tahun tak ada minta salai, 4 tahun tak ada minta ongkos balik. Belajar. Kalian kalau mau belajar, karena orang tua saya tegas, kau kalau mau ke Mesir ku kasih duit, tapi kalau mau main-main pilih 2, sekolah apa bebini. Kalau bebini adu sawit, kalau enggak sekolah poin sejauh mata mana. Aku sekolah mak, apa lah sekolah. Ya anak-anak ini tak jelas, kau milih sekolah apa bebini? Dua-duanya. Bolehkah zakat fitrah kita keluarkan di luar kota kita berdomisili? Zakat fitrah itu dikeluarkan di tempat kita tinggal, paling dekat, paling afdal. 40 depan ke rumah, 40 depan rumah, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Itulah yang disebut dengan tetangga. Mana yang paling fakir miskin di antara mereka itu kita serahkan. Zakat fitrah ini sebetulnya simpel saja. Ambil beras 1 sok 4 mud, lebih kurang 3 kg. Saya ambil 33 kg. Ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 2,6, ada yang mengatakan 2,7, ikhtilaf. Kasih 3 kilo, selesai, tak ada ikhtilaf. Lebih sedekah. Lalu kemudian kita serahkan. Paling afdal waktunya habis sholat subuh, bawa sholat subuh, pulang sholat subuh, kasihkan. Kalau orang Mesir habis sholat subuh itu bawanya ada fakir miskin pinggir jalan, kasih sementara khatib naik mimbar. Karena tujuan dari beras itu supaya tanggal 1 Syawal itu dia hari raya, dia tidak ngemis, tidak lapar, sama-sama kenyang hari itu tujuannya, simple sih. Adapun lingkungan kita semua sudah, andai orang di Duri ini kaya semuanya, ada lagi fakir miskin yang menerima itu barulah boleh dia keluar. Tak boleh dibawa zakat daging kurban keluar selama ring 1 ini masih lagi ada orang yang membutuhkan. Jangan sampai hari itu dia tak hari raya. Hari raya artinya kenyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Suami saya sakit
tapi saya ingin i'tikaf, mana yang lebih dahulu saya lakukan, mengurus suami yang sakit atau i'tikaf di masjid? Kalau ibu sendiri satu-satunya yang mengurus bapak itu di rumah, maka husnu taba'ulil mar'ati li zawjiha, seorang perempuan husnu, baik mengurus keluarganya sama dengan jihad fisabilillah, karena ibu satu-satunya. Tapi kalau usia ibu sudah 60, 70, lalu kemudian ada anak di rumah dan perginya tak lama, rata-rata etikaf di tempat kita tak macam di Mesir, etikafnya 10 hari 10 malam. Macam etikaf tadi, masuk jam 1, pulang habis subuh. Abang, aku mau etikaf sebentar, masalah makan abang, minum abang, teh manis segala macam, ini anak kan ada. Ya tapi beda rasanya kalau nggak ada kamu ya, katanya. Sebentar aja nih bang, insya Allah tak sampai 3 hari lagi selesai ini. Apa maksud kau? Itikaf ini selesai? Bukan abang, selesai. Nanti sambil di sana aku doakan abang, hatiku lebih khusyuk, tukar suasana. Jadi bagaimana komunikasi memahamkan bapak? Macam saya ajari pula ibu. Insya Allah paham dia, maka ini baik. Jadi tengok situasi kondisi. Kalau ibu satu-satunya di situ, maka tinggalkan etikaf, urus dia. Tapi kalau kata dia izin dia, karena perempuan melangkah selangkah keluar rumah tanpa izin suami, maka sesungguhnya masuk dalam nusyuz, durhaka dia. Suami yang bagaimana? Suami yang takut kepada Allah. Karena banyak sekarang suami tak sembahyang, tak puasa, tapi mengatakan surgamu di bawah tapak kakiku. Kaki yang mana bang? Itu. Jadi suami yang takut kepada Allah. Kalau ada suami memerintahkan macam-macam kepada istri, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak wajib taat kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau sejak menikah sama aku, surat tanahmu, surat mobilmu, surat rumah milik aku, karena surgamu di bawah tapak kakiku. Abang ngaji di mana? Ini tak betul. Jadi perempuan posisinya mulia, dia ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki meluruskan kekeliruan kalau perempuan itu salah. Khuliqatil mar'atu min dhila', perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, a'wajuha a'laha, tulang rusuk yang paling bengkok pada bagian atas. In akhazta aqamtaha kasartaha, kalau kau paksa dia lurus, patah dia. Perempuan ini unik, kalau dipaksa lurus, patah dia. Tulang rusuk itu kalau dipaksa lurus, patah. Tapi kalau diikut, laki-laki ikut jadi bengkok. Banyak-banyak laki bengkok gara-gara ikut bini bengkok. Oleh sebab itu, maka perlu tahu hukum. Pertanyaan ini bagus. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah kita bayar fidyah setelah bulan suci Ramadan? Fidyah afdal dibayar. Aslinya fidyah itu begini. Suami sakit atau kita sendiri sakit, lalu kemudian kita suruh anak kita masak. Kau masakkanlah aku. Masakannya itu dibawakan ke fakir miskin supaya fakir miskin itu makan. Tapi kan sama-sama puasa Pak Ustaz, supaya makan dia nanti waktu berbuka. Itu aslinya bayar fidyah itu gitu. Ada di rumah kita, suami sakit, istri sakit, anak sakit, orang tua sakit, tak mampu puasa, kan kita masakkan dia makan. Nah, masakan makan dia itu nanti dibawakan untuk sahur dan berbuka si fakir miskin. Kenapa? Karena hari itu juga dibayarkan cash. Tapi kalau karena sesuatu dan lain hal dibayarkannya setelah Ramadan, maka tetap boleh, bukan berarti batal, bukan berarti tak boleh, dan kewajibannya tidak gugur karena lewat. Sudah lewat Ramadan, masuk ke Syawal, kewajibannya tidak gugur. Jadi kalau dipatok 1 hari 50.000 berdasarkan harga porsi tadi, tak puasa 30 hari 1,5 juta, maka dibayarkannya setelah Syawal, maka bayar fidyahnya tetap sah walaupun kurang afdal, karena yang afdal itu langsung. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Pembayaran puasa yang batal sebaiknya dengan cara bagaimana? 1. Ibu yang menyusui dan nifas. Kalau ibu menyusui dan mengandung itu tak puasa karena dirinya, maka dia qadha saja. Kalau dia tak puasa karena ada unsur anaknya, maka dia qadha plus fidyah, kena 2. Mudah cara ingatnya. Kalau hanya dirinya saja, kata dokter, ibu orangnya lemah bu, kalau ibu puasa nanti sakit, karena dirinya saja, maka dia kena qadha saja. Tapi kalau kata dokter, janin ibu lemah, anak ibu ini lemah, nanti kalau dia tak minum susu, ibu orangnya
nanti kalau puasa nanti tak ada air susu walaupun sudah minum jus katu, maka kena dua. Ada unsur anaknya, ada unsur lain dari dirinya, maka dia kena dua, kena qadha dan fidyah. Jadi nanti setelah anak itu besar, anak selesai menyusu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, pas anak umur 5 tahun, maka dia bisa qadha. Qadhanya 30 hari, fidyahnya 1,5 juta lunas. Oh, 30 hari banyak betul tuh Pak Ustaz. 30 hari itu 4 bulan selesai. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Badan sehat, tidak terlalu berat, lalu kemudian dapat pahala puasa sunat. Niatnya qadha, niatnya jangan niat puasa Senin Kamis, niat puasa qadha pada hari Senin dan Kamis, maka dapat qadha lunas dan dapat pahala puasa sunat. 2. Wanita yang sakit tapi belum tua, sakit dia di bulan Ramadan, berarti ada harapan sehat di bulan Syawal, maka dia tidak bayar fidyah. Yang sakit bayar fidyah itu sakit di Syawal, sakit di Ramadan, sakit di Syawal, makin parah sampai meninggal, tak sehat-sehat, itu yang bayar fidyah. Adapun sakitnya di bulan Ramadan, habis itu Syawal, ada model orang begini, asal Ramadan sakit deh, ada gitu. Sakitnya di Ramadan, maka keluar Ramadan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, gantilah di hari yang lain, dia tidak bayar fidyah tapi dia qadha saja. 3. Wanita dan laki-laki yang tua. Wanita, laki-laki yang tua, maka dia tidak qadha tapi bayar fidyah. Baik laki-laki maupun perempuan yang sudah tua renta tak bisa puasa. Orang tua kita tanya, almarhumah mak saya umurnya 71, 70 meninggal. Jadi waktu itu saya tanya, mak sanggup tak puasa? Sanggup. Andai dia bilang tak sanggup, saya biarkan. Saya bilang, kalau tak sanggup kubayarkan fidyah mak, sebulan 1,5 juta. Ada duit, kubayarkan fidyah. Enggak, aku puasa. Nah, jadi dia puasa walaupun umurnya 71, puasa Senin Kamisnya tak tinggal, meninggal hari Senin habis makan sahur, sehat walafiat. Nah itu, jadi kalau ada orang tua saya Pak Ustaz baru 50 udah tak sanggup, bisa jadi. Jadi usus itu bisa jadi ada orang umurnya 50 ususnya udah 80, karena dia mungkin dulu kerjanya berat, karena itu. Jadi disitulah letak iman, keyakinan, kejujuran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masalah nipu pakai surat sakit, bisa aja dokter ngeluarkan sakit gitu, tunjukkan ke malaikat, bohong kau kata malaikat. Apakah cukup fidyah saja atau qadha saja? Sudah terjawab, 1, 2, 3 terjawab. Pertanyaan terakhir, apa hukum menyentuh atau apa hukum wudhu? Apa hukum wudhu saat menyentuh istri? Apakah wudhunya batal? Mazhab Syafi'i batal, mazhab Hanafi tak batal, mazhab Maliki, 3 mazhab. Mazhab yang paling ringan dalam masalah wudhu Hanafi, tak batal, karena makna aula mastumun nisa bukan menyentuh, maaf cakap jima baru batal, Hanafi. Mazhab Syafi'i yang paling berat batal, bernafsu tak bernafsu batal, bertolak belakang antara 2 mazhab. Paling berat Syafi'i, bernafsu tak bernafsu bersentuh batal. Hanafi, bernafsu tak bernafsu bersentuh tak batal, jima baru batal. Yang pertengahan mazhab Maliki, kalau bernafsu batal, tak bernafsu tak batal. Kau tadi kau sentuh, aku tak bernafsu, tapi bini kau, aku bini orang baru bernafsu kata dia. Mazhab Hanafi bersentuh, bernafsu, tak bernafsu, tak batal. Mazhab Syafi'i bersentuh, bernafsu, tak bernafsu, batal. Pertengahan Maliki bernafsu, batal, tak bernafsu, tak batal. Tapi jangan cara wuduknya Syafi'i pas membatalkannya pindah ke Maliki, ya, tak betul. Beda cara wuduk Syafi'i dengan Maliki, pas muka sama, pas tangan sama, pas kepala berbeda. Mazhab Syafi'i sikit saja kena sah. Kalau mazhab Maliki semua mesti kena, basahkan tangan, kena dari depan sampai ke belakang, maju ke muka, kena ke telinga. Itu mazhab Maliki. Jadi kalau mau tak batal waktu menyentuh, tak bernafsu, wuduknya mesti mazhab Maliki. Mau kemana? Mau undangan, terpikir dia nanti di hotel payah wudhu, payah kencing, pas di hotel takutnya bersalaman sama orang, lalu wudhu dia pakai wudhu mazhab Maliki. Muka, habis muka, tangan, habis itu basahkan, habis itu kaki, habis itu pas itu salaman, barakallahu lakuma wa barak, kena ujung. Habis itu masuk ke hotel, sholat asar. Allah, abang tak wudhu? Tak batal. Kenapa tak batal? Aku tak bernafsu. Tak bernafsu abang nengok perempuan cantik tadi, aku sekarang bernafsu sama laki-laki gitu.
Makin gawat aja bang gitu. Mana yang lebih afdal, bayar zakat fitrah melalui lembaga atau perorangan? Aslinya zakat fitrah itu dibungkus beras, makanan pokok, habis sholat subuh bawa, nampak fakir miskin kasih. Tapi kalau zaman sekarang begini bahaya. Apa bahayanya? Nanti ada orang fakir miskin yang dapat 3 karung, ada yang tak dapat sama sekali. Bahaya, apalagi penipuan sekarang. Makanya serahkan ke amil zakat yang udah dibentuk oleh masjid, karena orang masjid lah yang tahu mana yang fakir, mana yang miskin. Jadi untuk zaman sekarang ini banyak kebaikan kita, ketulusan, keikhlasan kita disalahgunakan oleh orang-orang yang berkepentingan. Nah, maka serahkan ke lembaga, itu lebih adil. Nanti dia bagi, ini 10 kilo, ini 20 kilo, ini. Serahkan ke lembaga, bagus. Amil zakat. Uang pasangan yang memenuhi wajib. Oh, pesangon. Uang pesangon yang memenuhi wajib zakat mal sudah ditunaikan zakatnya. Berapa angka wajibnya? Angka wajibnya adalah 20 keping uang dinar. Zaman Nabi tak ada duit kertas, duitnya logam emas, namanya dinar. Satu uang logam dinar sekepingnya 4,25 gram. Kata Nabi, siapa yang punya 20 keping wajib mengeluarkan 2,5%. Satu keping 4,25 gram kali 20 keping sama dengan 85 gram. Tapi sekarang kita kan tak pakai emas Pak Ustaz, maka 85 gram itu diuangkan. 1 gram sejuta, sejuta lebih, tapi karena kita udah lama kenal, sejuta aja lah. 85 gram berarti 85 juta. Jadi kalau uang pesangonnya senilai 85 juta, di atas 85 juta, disimpan selama setahun, haul namanya. Kapan dapat pesangonnya? Dapat pesangonnya 1 Ramadan Pak Ustaz. 1 Ramadan kemarin, ya, belum wajib. Kapan baru wajib? Bertahan dia di tangan kita sampai 1 Ramadan 1444 baru keluar. Baru wajib. Tapi udah saya keluarkan zakatnya. Bagus. Nanti setelah setahun tak keluarkan lagi. Karena udah dikeluarkan duluan. Itu namanya ta'jiluz zakah qabla awaniha, mempercepat pengeluaran zakat sebelum waktunya. Uang pesangon yang memenuhi wajib zakat mal, maksudnya 85 gram, 85 juta, sudah ditunaikan zakatnya. Apakah tahun berikutnya wajib ditunaikan lagi zakatnya? Selama dia bertahan pada angka 85 gram, maka setiap tahun keluarkan sekali. Kapan kau dapat pesangon ini? 1 Ramadan Pak Ustaz, 1 Ramadan kemarin? Iya. 1 Ramadan 1443, 2023 nanti keluarkan zakat sekali, 2,5%. 1 Ramadan berikutnya 1444 tahun 2024, 1 Ramadan itu nanti sesudah pilpres, bertahan dia di angka 85, keluarkan dulu zakat. Maka saya ajarkan bagaimana supaya tak berzakat. Gini caranya, jangan sampai duit itu 85 gram, jangan sampai 85 juta. Tengok tabungan, cek saldo. Asal sudah sampai 85, belikan tanah. Asal sudah belikan cincin, belikan gelang. Insya Allah sampai mati tak berzakat. Itu cara. Tapi ingat, Allah SWT Maha tahu. Kalau kita simpan-simpan ini, dia akan keluar dengan caranya sendiri. Dapat duit beli cincin, dapat duit beli gelang, dapat duit beli sumbang, dapat duit beli anting, untuk mengelak supaya tak keluar zakat. Begitu datang penyakit, jual semuanya, habis. Maka biar supaya barokah, serahkanlah ke Yayasan Tabung Wakaf Umat sebelum malaikat maut tiba. Sebelum masuk kota Pekanbaru ada simpang bingung sebelah kanan, sebelum TPU Kopit, Masjid Al-Ikhlas, di depan tuh ada pesantren Nurul Azhar. Tidak ada ownernya, bukan punya Abdul Somad, milik umat. Sudah tanda tangan, kalau kami mati ini tidak milik kami, tak diwariskan ke anak cucu kami, dikembalikan kepada umat. Kami hanya sekedar nama Ustadz Al-Nob pembina. Ustadz ini namanya Al-Nob Dinar. Dinar itu artinya duit emas. Dia diangkat ketua karena namanya duit emas, dia tak perlu lagi pada duit. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, harta ini akan tinggal, semua ini akan tinggal, yang kita bawa hanyalah amal soleh. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita istiqomah dalam amal soleh. Apa hukum perempuan memimpin doa di hadapan laki-laki yang tak mahram? Karena di tempat kerja ada program memimpin pengajian, ibu mimpin doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi.
seandainya perempuan tak boleh bersuara di depan laki-laki, maka tak ada hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah kepada sahabat yang laki-laki. Wahai Ummul Mukminin Aisyah, ya, kami sudah bertanya kepada sahabat Nabi yang laki-laki, katanya kalau perempuan mandi, maaf cakap, kalau perempuan mandi besar, hadas besar, itu rambutnya dikepang, mesti dibuka, tapi hati kami terasa tak puas. Dan katanya kepada Aisyah, kata Sayyidatuna Aisyah, kalau perempuan itu sudah bersih, rambutnya dikepang, repot dia membuka pasang, boleh disiramkannya saja air, tak perlu dibuka. Tapi kata sahabat yang laki-laki dibuka, kenapa tak gundul aja, kata dia. Bagaimana sahabat bisa bertanya ke Aisyah kalau suara perempuan tak boleh didengar laki-laki? Tapi katanya ada suara perempuan yang haram didengar laki-laki. Suara yang mana? La takhada'na bil qaul. Janganlah perempuan itu bersuara mendayu-dayu, lemah gemulai. Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang dalam hatinya ada penyakit, kalau didengarnya suara lemah gemulai dia jadi error. Jadi yang tak boleh itu adalah suara lemah gemulai mendayu-dayu. Adapun ibu membaca doa waqina azaban nar, tiba-tiba setelah 1000 baca doa ada satu karyawan angkat tangan, aku mendengar kau baca waqina azaban nar tadi, bernafsu aku, katanya. Kalau ada tolong kasih tahu biar kami ikat, kami campakkan ke Indonesia. Mana ada. Itu maka qari'ah perempuan membaca Quran tidak haram karena tidak membangkitkan hawa nafsu. Perempuan membaca barzanji, tola'al badru alaina salawat. Jadi yang tak boleh itu adalah suara mendayu-dayu, mendesah-desah, lemah gemulai. Tapi jangan berlebih-lebihan. Ini kadang doanya biasa aja, lipstiknya 2 inci, lagunya biasa aja, bedak yang tebal betul, muka putih tangan hitam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menjelaskan kepada anak bertanya, "Ma, Allah itu rumahnya di mana? Allah itu bentuknya seperti apa? Rumah Allah itu di langit berapa?" Tentu dengan bahasa yang sesuai dengan anak. Yang paling mengerti bahasa anak adalah ibu. Anak ini makan, tak mau dia makan. Ibu yang pertama mengatakan, makan ya nak, nanti kalau makan mama bawa ke mall. Ini namanya mak shopping. Makan ya nak, nanti satu suap 10.000. Ini namanya mak matre. Anak suka apa? Suka bintang. Dimasaknya lah telur bentuk bintang. Ini bintang. Ada satu lagi, dibawanya pistol. Kau tak makan, ditembak kau. Itu kan caranya. Substansi maknanya bagaimana dia supaya makan. Jadi ibu dengan bahasa ibu. Allah itu di mana? Allah itu tidak benda seperti kita. Sedangkan benda pun pernah ada nengok angin? Enggak, tapi ada kan? Ada. Jadi mengkiaskannya dengan yang lain. Kalau kita berjemur, kulit kita jadi hitam kan? Belum berjemur aja udah hitam mak, kata dia. Payah gua anak gini gua. Apa yang membuat kulit itu ultraviolet? Ada kelihatan? Tidak kelihatan, tapi ada kan? Ada. Itu kalau kita naik pesawat, koper kita masuk ke dalam kotak, itu di dalam kotak itu ada cahaya, namanya cahaya X-ray. Makanya isi koper kita bisa kelihatan. Waktu kemarin kita pergi umroh, ketahuan mama bawa sambal belacan 3 plastik kan? Ada cahaya itu nak? Tak nampak kan? Tidak, tapi ada. Gitu juga dengan Allah. Nah, gitu. Jadi menjelaskannya pakai analogi kepada yang lain. Bisa nggak kita ngelihat wajah kita? Bisa. Bisa. Ya pakai apa? Mesti pakai cermin. Melihat wajah kita aja nggak bisa, apalagi melihat Allah. Jadi memang untuk zaman sekarang diperlukan ibu-ibu yang cerdas. Jadi kalau nggak cerdas, sebaiknya tak usahlah punya anak. Anak ini cerdas, panik awak duitnya. Bukan itu maksud saya. Guru ada guru, al-madrasatul ula. Ibu adalah madrasah yang pertama. Ini tentang supaya dia tidak memvisualisasikan Allah dalam bentuk yang zahir. Permintaan anak ibu sama dengan permintaan Bani Israel dulu kepada Nabi Musa. Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tak mau percaya kepada engkau sampai kami melihat Tuhan secara nyata. Dia mau melihat Tuhan itu fisik.
saya ketemu dengan Koh, saya selalu salah nama Koh Stephen dengan Koh Hani. Yang besar Koh Stephen, berarti yang kurus Koh Hani. Waktu saya tanya Koh Hani, kenapa antum masuk Islam? Jawaban dia unik, kata dia, karena Islam satu-satunya yang Tuhannya nggak kelihatan. Saya sudah teliti semua yang Tuhannya kelihatan, nggak menarik, gitu. Betul cakap dia. Setelah pulang cerdas Koh Hani. Saya masuk Islam karena Islam satu-satunya Tuhannya yang nggak kelihatan. Yang lain-lain tuh adonan taga, adonan aku, dua macam-macam. Yang ikut dipotong beko karena yang Ustadz, bagaimana cara menghilangkan hasad dan dengki? Yang pertama, kita mesti periksa apakah kita kena hasad. Bahasa Arabnya hasad, bahasa Indonesianya dengki. Orang kita suka mubazir, hasad dan dengki sama lah itu. Pertama, kita mesti medical check up. Saya pergi ke rumah sakit, daftar dokternya 2 meter, SPOG spesialis objin kandungan, SPOT spesialis ortopedi tulang belakang, spesialis kulit kelamin, tapi tak ada di situ spesialis hasad. Jadi yang tahu hasad itu cuma kita. Bagaimana cara mengukur kita sudah hasad? Karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Ini mau hari raya, tiba-tiba tetangga beli mobil baru, naik darah tinggi, hasad. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Baru 50%. Bagaimana melengkapkannya jadi 100? Wa hubbu zawaliha, ingin supaya nikmat tadi hilang, maka muncullah hasud. Dari hasad menjadi hasud. Kenapa si anu itu rumahnya besar, Bu? Iyalah, dia kan suka ternak. Ternak apa? Ternak tuyul. Kok kan sama kuliah sama dia kan? Iya. Kok bisa dia dapat jodoh duluan? Iyalah, dia pakai pelet. Maka sering dia ke sana Gunung Kidul nyari dukun. Yang pertama, kenali diri bahwa kita sudah kena penyakit hasad. Setelah kita tahu kena penyakit hasad, maka tengok apa efeknya. Pagi minum teh pakai gula, siang minum susu pakai gula, malam minum kopi pakai gula. Kenapa dia minum gula terus? Karena dia tak tahu bahaya gula. Tapi begitu dikasih tahu kalau kau kena gula, nanti diamputasi, akan dipotong. Tengok TV itu. TV zaman dulu bekaki, TV zaman sekarang kena amputasi. Datang rasa takut. Nah, hasad ini bahayanya apa? Lebih bahaya daripada diabetes. Iyyakum wal hasada. Jauhilah penyakit hasad dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Hasad memakan segala amal kebaikan kita. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Puasamu melayang, sedekahmu hilang, ceramah kau terbang gara-gara hasad. Doakan hati Ustaz Somad supaya tak hasad. Hasad ini luar biasa, menengok orang lebih muncul. Yang ketiga, doakan orang yang dapat nikmat itu di depan dia. Dia lebih dulu nikah. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair, walaupun hati tak ikhlas, Allahumma barik lahum. Sama-sama nikah, bisa pula dia dulu punya anak. Sama-sama nikah Januari, pas April dia punya anak. Hasad, dengki, doakan di depan orangnya, menghilangkan. Yang keempat, tahadu tahabu, berbagi hadiahlah kamu, maka kamu akan berkasih sayang. Saya insya Allah orang-orang yang ngasih hadiah itu ingat saya. Iyalah Ustaz dikasih, bukan, kita memberi itu juru. Makanya ada buku judulnya The Miracle of Giving, keajaiban memberi. Menerima nikmat, tapi memberi juga jauh lebih nikmat. Kalau tak percaya, tanyalah kepada bapak-bapak yang sudah memberi tadi. Rasa nikmat yang mereka rasakan tak bisa kita rasakan sebelum kita membuat seperti yang mereka lakukan. Andai pun kita merasakan, perasaannya belum tentu sama. Kenapa? Karena rasaku bukan rasamu. Nah, yang kelima, doakan dia an zahril ghaib, tengah malam waktu tahajud. Ya Allah, tetanggaku, kawanku sekantor, sama-sama kerja, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, murahkan rezekinya. Ku tengok mobilnya lebih mahal, cepat melunaskan ya Allah. Jangan sampai dia mati dalam keadaan terjebak kredit macet.
5 jurus membersihkan hati. Mudah-mudahan hati kita bersih menghadap Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Membersihkan baju senang, membersihkan badan senang, membersihkan hati susah. Ramadan membersihkan hati. Keluar dari Ramadan minal aidin, kembali balik seperti keluar dari rahim ibu. Saya seorang ibu dengan 4 anak laki-laki. Wow, amazing. Suami saya berdinas jauh di luar kota. Waspadalah. Bagaimana supaya hati ini selalu sabar dalam menjalankan tugas sebagai seorang ibu dan istri yang selalu ditinggal? Kuncinya satu, trust. Trust itu adalah kepercayaan. Orang yang dikhianati susah untuk mengembalikan kepercayaannya. Kaca retak boleh direkat, galah patah boleh disambung, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Boleh untuk update status pagi ini. Oleh sebab itu jagalah hati. Perempuan yang tidak siap dibuat candaan masalah poligami, hai laki-laki, jangan kau bercanda tentang itu di hadapannya. Betul tak, Bu? Tengok. Walaupun kau tak serius, kita khawatir malaikat serius. Udah tahu dia keluar kota, SMS memancing-mancing. Perempuan seperti lalang kering. Kalau kau cerita tentang perempuan, walaupun hanya untuk sekedar membuatnya cemburu, tapi hatinya sudah bercabang-cabang. Maka kembalikan trust, kepercayaan, maka saling percaya. Insya Allah ibu ini pun tenang di rumah. Abang di mana, Bang? Abang di hotel syariah, Dek. Di hotel ini kalau masuk nanti ditanya surat nikah. Ini foto Abang, hotel syariah. Habis foto keluar. Nanti saya selalu jumpa sama jamaah. Asal jumpa foto, asal jumpa foto. Dalam hati saya apa? Baru saya paham. Rupanya kalau ditanya istrinya, abang sama Ustaz. Mesti banyak persediaan, Pak Ustaz. Tenangkan hati. Begitu juga dengan ibu. Ibu tenangkan. Anaknya meninggal, suaminya sedang di luar. Pulang suami. Nama suaminya Abu Talhah, nama istrinya Ummu Sulaim. Gimana anak kita? Kata dia, anak kita tidur lebih seperti biasanya. Disiapkannya makanannya, disiapkannya minumannya, disiapkannya pakaiannya, suaminya mandi, habis itu sholat, habis itu makan. Udah selesai, baru diceritakannya, anak kita meninggal, Bang. Jadi kau tadi bohong? Enggak, lebih lelap dari seperti biasa. Lebih lelap itu berarti mati. Bukan dia sedang jauh dari sampai sana, kita demam panas, Bang, 40 derajat nampaknya meninggal lagi. Apa tak kutung katang di sana? Tunggang langgang lintang pukau. Yang di sana tak selesai, yang di rumah tak selesai. Jadi ibu bapak jaga, insya Allah. Ramadan melatih kita cerdas secara emosional. Ada namanya cerdas spiritual, sini. Ada cerdas namanya intelektual, sini. Cerdas emosional. Bulan puasa, air tak masuk, makanan tak masuk, gula turun, emosi marah. Sekarang belum lagi. Tidak agak jam 1, jam 2. Nengok mobil merah macam semangka. Ibu jangan pakai jilbab hijau, sangka orang melon. Saat emosi datang membara, marah, datang orang ngajak kelahi, insyatamahu ahadun, maka dia mesti cerdas. Dia katakan inni shaim, ambo sedang puasa, deyen sedang puasa, abdi mah puasa atuh akang. Tak boleh dia. Berani kau sama saya? Aku sedang puasa. Tak berani kan? Aku puasa. Awas setelah maghrib. Dengan si koang pacah peluang. Jadi kecerdasan
ini harus dijaga karena bapak nih, ibu nih menjaga anak 4, suami di luar kota, maka jangan panas-panasi dia pak, dia udah kepanasan menjaga anak 4 orang. Bagaimana cara menyikapi teman yang suka menyesatkan, membid'ahkan sehingga menyebabkan perpecahan? Maksudnya yang satu lapis. Apa satu lapis itu? Salapi. Itu selapis. Kenapa dia selalu mengejek Abdul Somad, mencaci maki, sumpah serapah? Karena ada 3. Yang pertama, dia mengatakan orang yang berakidah Asy'ari adalah kafir. Saya berakidah Asy'ari. Saya di Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, sebagai komisi fatwa. Ketua Perti Profesor Alaidin Koto, Inyak Canduang, Inyak Jaho, Perti. Buya Hamka dalam tulisan 1980 menulis bahwa kita dalam akidah berakidah Asy'ari. Buka buku 37 masalah populer dalam pembahasan masalah Syiah. Ketika Buya Hamka diajak untuk ikut Syiah, Buya Hamka mengatakan kami orang Indonesia berakidah Asy'ari. Sedangkan Salafi mengatakan Asy'ari sesat. Jadi amboko di matonyo sase. Yang kedua adalah masalah tawassul. Bertawassul kepada Nabi sebelum berdoa kepada Allah, menyebut Nabi. Ya Allah, barakat Nabi Muhammad, barakat Syekh Bahauddin Naqsabandi, barakat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kabulkanlah doa kami. Dia mengatakan orang yang bertawassul musyrik. Saya kalau berdoa bertawassul dengan Nabi, maka amboko di matanya musyrik. Yang ketiga, masalah berbeda pendapat. Asal beda dengan dia, bid'ah. Maulid Nabi bid'ah, nuzul Quran bid'ah, malam 1 Muharram bid'ah, halal bihalal bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, barzanji bid'ah, marhaban bid'ah, sayyidina bid'ah, kunut subuh bid'ah, zikir jahar bid'ah, bid'ah. Asal berbeda sama dia bid'ah. Kalau sudah bid'ah dolalah, kalau sudah dolalah finnar. 3 simpang yang tidak bisa bersama. Jadi bagaimana solusinya? Jelaskan. Dikumpulkan oleh Profesor Akbarizan, imam-imam sepekan baru di kantor MUI depan Masjid Ar-Rahman. Ambo memberikan materi. Saya jelaskan tentang masalah 3 ini: akidah Asy'ari, masalah tawassul, masalah bid'ah. Ulama mesti menjelaskan. Maka undanglah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ke masjid, akan datang kemari kelompok ustadz Sunanul Mustafa membacakan Sahih Al-Bukhari, kitab Sahih Al-Bukhari. Lalu kemudian ustadz dari Sunanul Mustafa, Ustadz Al-Nok dan kawan-kawan, Ustadz Zul Henry Rais dan kawan-kawan menjelaskan supaya kita tidak diserang dalam 3 masalah besar. Akarnya yang 3 ini, baru yang lain itu cabang-cabang. Saya mau belajar bisnis, sering diminta bon kosong karena memang sistem pencairan dana memaksa terjadi praktik demikian. Apakah termasuk dosa Pak Ustadz? Manipulasikah? Menginap di hotel 2 hari tapi dalam keterangan 3. Naik pesawat yang tiket ke Jakarta 600.000, pas ganti tiket yang 1,5 juta. Fotokopi 100 lembar tapi dibuat selembarnya 10.000. Ini bohong-bohong untuk menutupi angka. Apa kata Nabi? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu maka bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat duitnya, bawa pulang ke rumah, belikan ke beras masuk rice cooker, setelah itu dibuka jadi belum tentu, kalau lupa mencet masih air. Nasinya disuap, masuk ke mulut. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dari sepiring nasi berubah menjadi setetes darah, darah berubah menjadi daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. Anak-anak yang hijau, yang lucu-lucu, yang baik-baik disuapkan makan haram. Berdoa kita, Rabbi habli minas shalihin. Doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dikasih makanan haram.
Tapi orang Pekanbaru ini jujur-jujur. Amin. Macam tak yakin punya. Saya makan lontong di jalan samping makam pahlawan. Ustaz kemarin jenguk orang sakit di rumah sakit Arifin Ahmad ya? Iya. Itu Pak Ustaz, pernah kami datang ke rumah bapak tuh bawa duit sekoper. Karena kami tahu anaknya sedang kuliah di Australia, gajinya tak cukup. Supaya dimenangkan ya kami tender, kami kasih. Pak, ini duit sekoper. Apa kata dia? Bawa duit kalian nih balik. Aku tak mau mengasih anak biniku makan haram. Masih ada makhluk-makhluk macam ini di Pekanbaru. Cuman sudah hampir punah. Sudah macam-macam dinosaurus yang mesti dibudidayakan dengan kajian-kajian. Ustaz, kami kena kasus. Datang kami ke rumah hakim. Kami bawakan duit. Apa kata hakim? Jangan kasih anak bini saya makan haram. Tak mau dia terima Pak Ustaz. Kami tengok anaknya suka main kucing. Nampaknya kalau dikasih kucing yang pesek, rupanya kucing ini makin pesek makin mahal. Hah? Kami kasih anak kucing pun dia tak mau. Jangan rusak anak saya dengan yang haram. Ada di Pekanbaru. Itu di depan Masjid An-Nur Jalan Kesail sebelah kanan, itu kantor Badan Intelijen. Tak macam kantor. Saya diundang ceramah ke situ. Anak saya Pak Ustadz di Jogja kuliah naik angkot. Kalau pangkatnya seperti saya bintang ini, mestinya sudah naik mobil pribadi. Tapi saya tidak mau anak saya makan haram Pak Ustadz. Itu kata Bapak Kepala Badan Intelijen dulu, yang sekarang tidak tahu kan. Jadi masih ada orang-orang yang jujur, yang tulus-tulus itu masih ada. Setiap zaman ini akan ada. Mudah-mudahan di zaman akan datang yang tulus dan jujur ini adalah anak-anak kita. Berintegritas dia. Siapa yang mendidiknya? Ibu. Dulu saya kalau waktu kecil balik bawa mobil-mobilan, mau tidur malam main mobilan di tempat tidur sama adik. Dari mana dapat kau nih tadi? Di jalan tadi mak, punya siapa? Entah, antarkan di tempat kau dapat tadi. Malam-malam pula wak semua tadi. Kenapa gitu mak? Nanti mobil ini bom besar di akhirat dan kau akan memikulnya. Sekarang barulah paham, rupanya ada dalilnya. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan memikulnya pada hari kiamat. Jadi cerita Omah dulu bahwa ada orang memikul mobil ini, ada nanti di akhirat memikul mobil dinas. Dan pengurus masjid hati-hati, pengurus yayasan hati-hati, ustadz-ustadz hati-hati. Jangan sampai gara-gara curang nih pun masuk di tempat yang sama, tiba-tiba bersatu dengan pejabat, dengan oknum anggota dewan, dengan oknum hakim, dengan oknum jaksa. Pas masuk ke dalam, tengok ustadz di situ juga. Iya, batang ustadz ceramah itu lampau salah data loh batang. Maka saya katakan hati-hati kita di yayasan ini. Setiap rupiah ini kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Mudah-mudahan selamat kita ujian ini, insyaallah. Amin. Terakhir, oh udah terjawab tadi. Di belakang nih ada pertanyaan, semua tak jadi, dicoret ya.